أسعد العرب والعجم وإمامي الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم بعلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنبياء الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة الثانية بالقبول وتمام كل سؤول ومأمول وعلى صلاح الشام ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب السيد عبد الرحمن بن سقاب بن حسين السقاب العلوي الحسيني الشافعي الأشعري ثم إلى روحي إلى روحي مشايخنا ومربي روحنا خصوصا معالم شافي حذاني أبويا استخاري بيا سيف الأمثيل كي هجي عبد وشافي وحسن وطه الحبيب عبد الله بن حسين الشامي ثم إلى روحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمر لدين الإسلام وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hukmuhu, hukumnya tentang ngaji tauhid. Hukmu syari'i fihi al-wujubul aini ala kulli mukallafin dzakarin wa untha walau bid-dalilil ijmali. Hukmu syari'i, hukum syara'. Jadi hukumnya mempelajari ilmu tauhid menurut hukum syara' yaitu wajib ain. Fardu ain sama sama sholat. Jadi kalau kita belum ngaji tauhid berarti kita belum gugur, masih punya dosa. Ngajinya wajib. Bertanya, Pak, ngaji fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain. Kalau fardu kifayah gini, bapaknya punya anak 5, kagak mau ngaji bapaknya nih, anaknya disuruh, lu aja ngaji, sono, masuk gua nggak kebagian pahalanya. Kata bapaknya nih, nggak gugur. Bapaknya kalau nggak ngaji tetap aja sama anaknya yang 5 nggak gugur, karena ini bukan fardu kifayah. Yang namanya ngaji fardu ain. Tidak terbentur dengan urusan umur, Pak. Kali kalau udah tua sih gitu ya, udah aki-aki gitu, udah nggak wajib kali ngaji. Kan di situ kita bilangin tolabul ilmi, apa di situnya? Dari semenjak buayan sampai lubang lahat. Nyari ilmu dari semenjak buayan orang tua sampai masuk lubang lahat. Kagak dibilangin kudu paham, kudu bisa, kudu ngerti. Umurnya sampai tua, sampai mati, sampai mati. Jadi nyari ilmu fardu ain. Paham kagak paham nggak jadi penekanan. Ngerti kagak ngerti. Cuman abongan amat namanya yang haji, masa kagak paham? Itu nggak mungkin. Nggak bisa gugur, Pak. Giliran ngaji pergi ke puncak dosa. Nih ngomong
ini aja nih, pas-pasan aja ngomong nih, nggak pakai tadeng aling-aling. Giliran ngaji, makanya saya tanggung jawab. Udah ilmu kagak ada, kalau disuruh orang ngajar, apa yang ngesot juga saya jalani. Hujan, ya baru gerimis, geledek, bila perlu pakai daun pisang kayak dulu orang nggak punya payung, pakai daun talas aja, daun sente, dipakai payung. Nah ini fardu ain. Jadi kalau fardu ain selama belum digugurkan itu sama dengan sholat 5 waktu. Umpamanya belum sholat subuh, buru mati, terus sholat subuh nyamperin ke kuburan. Hah, mas, aku nih subuh nih belum dikuburin nih, sholat subuh, nyamperin ke kuburan. Ngaji juga sama. Jadi sekarang gini Pak, ngaji jangan ngomong sambilan ya, bahaya nih. Saya mah ngaji sambil ngilangin ngantuk aja dah. Udah nggak bener udah. Dulu saya nyantren sekolah. Nyantren sambil sekolah. Bukan sekolah sambil nyantren, nggak boleh. Karena urusannya pokok. Nah kita juga nih sambil nungguin Lailatul Qadar ngaji, kagak bener juga udah. Kalau mau ngaji sambil nungguin Lailatul Qadar, jangan sambil nungguin Lailatul Qadar ngaji, lu kagak bener udah. Kudu dikasih ilmu Pak. Salah ngomong aja salah nggak dapet. Itu ngaji dulu baru umum, masih umum. Nyari ilmu hukumnya fardu ain, fardu kifayah, fardu ain. Di antara sekian banyak ilmu, banyak bener ilmu. Sebanyak napas keluar masuk. Yang mana diduluin? Menurut di sini wajib ain. Namanya ngaji tauhid wajib diduluin. Itu ngaji tauhid. Ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap mukallaf. Zakarin laki-laki wa unsa dan perempuan. Walau bidalilil ijmali, sekalipun dengan dalil global. Secara global dalilnya ijmal. Jadi yang terkena hukum fardu ain, wajib ain, mukallaf. Apa itu mukallaf? Terbebani. Terus batasannya terbebani. Kalau pakai umur 15 tahun komariah ke atas, 15 tahun ke bawah belum mukallaf. Sekarang di sini yang hadir nih, udah mukallaf belum? Apa alap-alap? Ini yang ada di sini mukallaf udah terbebani. Ternyata ngaji Pak, kalau salah-salah sasaran, waduh nggak dapet. Fardu ain ngaji. Dahulukan ngaji tauhid juga fardu ain. Jadi nanti kalau ngaji tauhid dibelakangin belum gugur tuh. Dan saya ngikut ini. Ikut aturan guru di mana-mana kalau ngajar tauhid dulu. Kalau udah tauhid baru bebas. Gitu. Ya kalau yang lain punya prinsip terserah. Kalau saya ikut di mana-mana ngajar ngaji pasti saya tauhid dulu. Karena di sini ngomongnya
hukmu syari'i fihi al-wujubul ainiyu ala kulli mukallafin. Jadi kalau di bawah umur 15 tahun ke bawah nggak wajib, belum terbebani. Nah di sini Pak namanya kudu pakai guru mahaminnya. Jangan mentang-mentang belum terbebani anak kagak ngaji. Justru dipersiapkan sama kita dari umur 7 tahun disiapin. Jadi menjelang umur 15 tahun ini anak udah ada ilmunya. Makanya jangan gagal paham. Jangan mentang-mentang yang terbebani itu 15 tahun komaria ke atas. Berarti anak-anak nggak usah disuruh ngaji dah, nggak usah disuruh sholat. Itu gagal paham namanya. Persiapkan anak kita. Begitu umur 15 tahun, sholat bacaan Fatihahnya udah pasah, udah pas sehat. Rukunya telek. Jangan ruku kayak kebo berak. Ada ruku megangnya paha. Ada lagi sekalinya ke bawah betis yang dipegangin. Ruku juga kagak bener. Nungging banget jadi yang jurung. Bawah banget. Hah? Tapi di sini mah nggak bakal ada, pada ngaji mulu di sini. Disiapin sekalipun belum terkena beban. Jadi masuk usia 15 tahun komaria, anak sudah siap pakai. Zakarin wa unsa, laki-laki kayak perempuan sama. Yang penting sudah mukallaf, maka dia terkena wajib ain. Untuk menggugurkan kewajiban walau bidalilil ijmali, sekalipun dengan dalil ijmali. Ijmali secara global. Bahasa ringkesnya ini Pak. Tong, lu kalau ditanya sama orang, Allah ada nggak? Jawab ada ya. Dalilnya apa, Kong? Dalilnya ada langit, ada bumi, udah cukup. Itu namanya dalil ijmali secara global. Nggak usah kudu pakai ayat Quran. Cukup udah, nanti ntar pakai ayat Quran ngaco lagi nantinya itu. Dalilnya mana? Yasin, wal Quranil Hakim, kan jadi aprok-aprok kan kemana-mana jadinya. Paling nyautin gitu aja. Ada langit, ada bumi, itu dalil ijmali namanya. Cukup, gugur. Nah, saya ingin menggugurkan kewajiban saya sebagai orang yang diberi kepercayaan ngajar. Gugurin. Dan jamaah juga gugur kewajiban bahwa kita sudah dalam keadaan taklim mempelajari ilmu tauhid. Ya paling tipis inilah al-aqaidud diniyah. Ya, paling tipis ini. Ini bukan TK lagi, nih PAUD nih. Ini kitab. Kita PAUD dipakai mengkong-engkong, ini ngapain-apa deh. Tuh hukumnya. Kalau ditanya nih, hukumnya ngaji tauhid, hukumnya apa? Fardu ain. Jangan ngaji ntar ditanya orang, nyautinnya ntar malah lagi. Bukannya nyautin, ngaji tauhid hukumnya apa? Fardu ain. Apa sih maksudnya fardu ain? Dahulukan ngaji tauhid sebelum ngaji yang lain. Karena gini para jemaah,
Ngaji tauhid inti. Kalau tidak ada tauhid, nggak ada fikih, nggak ada tasawuf, nggak ada tafsir, nggak ada hadis. Sumbernya di tauhid. Sekarang lanjut ini. Ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Naik. Kita sekali lagi pertemuan nih Jumat besok. Sini. Fil hukmi, tentang hukum. Sekarang dikasih pengertian. Yang namanya hukum apa sih? Al-hukmu huwa itsbatu amrin li amrin aw nafyuhu an. Hukum artinya menetapkan perkara untuk satu perkara atau menafikan perkara dari perkara. Itu namanya hukum secara definisi. Menetapkan satu perkara untuk satu perkara atau menafikan perkara dari sebuah perkara. Itu namanya hukum. Ini kalau belum dikasih contoh emang nih masih bengong aja kalau belum dikasih contoh. Umpamanya para jamaah nih tadi malam tidur nyenyak bener. Apa yang nggak dengar apa-apa. Begitu pagi-pagi bangun, got pada luber, sampah berserakan, pohon pada rubuh, seng pada terbang. Bangun tidur, sekalipun kejadian tadi malam tidak menyaksikan, Anda ngambil keputusan. Oh, tadi malam hujan gede, ada badai. Padahal ente ngorok. Jadi survei membuktikan. Oh. Makanya belajar jujur di sini nih Pak nih. Banyak ilmu yang harus dipelajari sama kita untuk mencapai jujur. Data survei di lapangan membuktikan. Itu nggak bisa dipungkiri. Got pada mampet, sampah-sampah berserakan, rumah juga pada rubuh, pepohonan pada rubuh, seng pada terbang. Padahal kejadian tadi malam kita kagak nyaksiin, orang tidur ngorok. Diambil hukum, kita putuskan. Dan ini kalau menetapkan sebuah hukum disepakati semua orang. Kita ngomong sama orang, tadi malam hujan gede, ada badai. Orang menyetujui apa nolak? Karena di lapangan memang itu hasil survei di lapangan, nggak bisa ditolak pendapat kita. Orang juga mengiyakan karena memang di lapangan itulah yang terjadi. Itu namanya menetapkan suatu hukum untuk suatu hukum atau menafikannya. Ditetapkan tadi malam hujan besar, ada badai, buktinya got pada mampet, sampah pada berserakan, pepohonan pada rubuh, seng pada terbangan. Kesimpulan yang diambil sesuai data di lapangan. Itu alias survei membuktikan. Aduh, belajar cerdas. Itu namanya hukum. Ya. Jadi nggak sembarangan untuk menetapkan sebuah hukum. Harus sesuai dengan
kenyataan. Itu. Wah, perlahan-lahan Pak. Ini kalau nggak diajar dulu gini-gini, aduh kagak paham nantinya. Sekarang jamaah, ini yang ngaji kan nih homogen nih, apa heterogen? Ada yang S1, ada nggak di sini S1? S2 deh, kalau nggak ada S1. Ada yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SMA, ada yang kuliah, ada yang pejabat. Di sini kan ngumpul semua. IQ orang beda. Nah, bagaimana seorang guru menyampaikan keilmuan dalam bentuk yang sederhana? Nggak gampang, Pak. Itu saya ngasih contoh dari guru. Kalau guru nggak kasih contoh, nggak bisa. Biasanya Pak, kalau dikasih contoh, gampang paham. Biasanya kalau dikasih contoh, gampang mahaminnya dari contoh. Nah itu survei membuktikan di lapangan bahwa tadi malam hujan besar, angin badai, terus buktinya seng pada terbang, pepohonan pada rubuh, padahal kita tidak menyaksikan. Hanya nanti bakal lari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Asyhadu alla, asalnya annala itu kalimat. Makanya kalau mualim bilang bukan bahwasanya itu sesungguhnya, karena anna harfu nasbin wa tauqidin, bukan Allah, bukan. Jadi an la, asalnya anna la. Itu apa itunya itu? Iltiqa us-sakinaini, bertemu dua sukun, akhirnya jadinya digabungin. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi sesungguhnya, bukan bahwasannya. Kalau saya waktu ngaji dulu bilang gitu, itu bukan bahwasannya, bukan, sesungguhnya. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, sekarang Pak mikir nih, jangan ngantuk nih ngaji nih. Yang kita saksiin apanya? Apa kita ngelihat Allah? Enggak. Yang kita saksikan perbuatannya. Kita nggak tahu, nggak ngelihat waktu Allah bikin alam semesta, orang belum ada kita. Itu dua kalimat syahadat. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Yang Anda saksikan apanya? Af'alnya, perbuatan Allah yang kita saksikan, bukan Allahnya yang kita saksikan. Kalau Allahnya yang kita saksikan, materi dong berarti. Allah kan non materi, nggak bisa dilihat. Kecuali Nabi Muhammad diundang oleh Allah Isra Mi'raj, memang Nabi Muhammad. Kalau menurut versi ilmu tauhid syariat yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi dalam kitab Nur Zolam, tidak ada satu nabi pun yang diizinkan untuk melihat Allah kecuali Nabi Muhammad dengan mata telanjang.
Artinya mata telanjang, mata asli, mata dunia. Cuma Nabi Muhammad doangan. Kalau versi tauhid syariat seperti itu, ya kita pakai itu aja udah. Jadi yang bisa ngelihat Allah cuma Nabi. Udah, selain itu nggak bisa. Kalau versi di situ di Nur Zolam. Nah sekarang kita menyaksikan apa yang kita saksikan, perbuatannya kita saksikan. Jadi bukan jontrotnya Allah kita saksikan, bukan. Karena Allah materi. Ya, sementara kita materi. Nggak bakal bisa materi untuk melihat materi, nggak bisa. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika syahadat Pak, menurut pandangan tauhid syariat seperti itu, bahwa sesungguhnya aku bersaksi. Apa yang kita saksikan? Perbuatan Allah, yakni alam jagat raya inilah yang kita saksikan. Itu panjang nanti. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ketemu kagak sama Nabi Muhammad kita? Terus kita mengimani Rasulullah. Wajib lagi. Dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Utusan Allah, risalahnya itu yang kita saksikan. Itu secara umum dulu, itulah uraiannya. Kita lagi ngebahas masalah hukum. Jadi yang namanya hukum menetapkan satu perkara untuk satu perkara, atau meniadakan perkara dari sebuah perkara. Begitulah bahasanya, gitu ya. Tadi sudah dikasih gambaran bahwa sekalipun Anda tidak menyaksikan, tertidur lelap, tapi pagi-pagi kita menyaksikan apa yang terjadi tadi malam. Panjang nih Pak nih. Pagi-pagi lagi nih. Pagi-pagi lagi. Begitu ngelihat ke jalan, ada kotoran kuda. Saudara nggak ngelihat sama kuda. Tapi ada kotoran kuda sepanjang jalan. Kesannya apa? Oh, tadi kuda pada lewat. Karena ada bukti. Oh, survei itu kita ngelihat perbuatannya aja udah. Sekalipun tadi malam kita kagak ngelihat kuda pada lewat gitu. Paham gak tuh? Jadi menetapkan sebuah hukum. Wa huwa salasatu aqsamin. Hukum itu terbagi 3 bagian. Hukmun syar'iyyun. Satu, hukum syara. Hukmu syar'iyyin. Satu, hukum syara. Wa hukmu adi. Kedua, hukum adi. Wa hukmu akliyin. Ketiga, hukum akli. Oh, kalau ditanya, tadi definisi hukum. Sekarang pembagian hukum. Ini bukan KUHP, ini bukan nih ya. Itu lagi ngaji tauhid. Hukum terbagi 3. Hukum syar'i, hukum adi, hukum akli. Kalau nggak ngaji ya nggak bisa ini. Kalau nggak diajiin ke guru juga nggak bisa juga. Makanya suka ada guru meriang. Mau nerangin apaan ini? Lantaran nggak punya sanad keguruan. Al-hukmu syar'i. Kalau tadi kan nggak pakai alif lam, hukmu syar'i. Kalau sekarang al-hukmu syar'i. Hukum yang dibangsakan kepada syarak.
Ini nomor 1 ini mau dibahas. Al-hukmu syar'iyyu, bermula hukum syara, huwa kalamullahi, yaitu kalamullah. Hukum syara itu kalamullah. Al-muta'alliqu bi fi'li syakhsi. Ada yang baca bi fa'li syakhsi. Boleh dua. Al-muta'alliqu, yang berhubungan bi fi'li syakhsi, dengan perbuatan seseorang, min haitsu taklifu, dipandang dari segi taklif. Karena kalau belum ditaklif belum wajib. Seperti anak-anak belum wajib, Pak. Anak sholat, nih Pak nih, yang namanya anak. Kalau udah berkumis, anak-anak bukan? Ya udah kumisan. SMA, anak-anak bukan? Bukan. Yang namanya anak-anak tuh dia 15 tahun ke bawah, namanya anak. Supaya nggak ini nih, apa namanya, supaya jelas. Nanti kagak kisruh pemahamannya. Anak yatim. Kalau udah SMA umur berapa? Bukan anak yatim lagi itu. Kudu tahu batasannya tuh. Para pengelola yatim harus kudu ngaji. Jangan yatim dikelola tapi nggak ngaji-ngaji. Nah udah SMA masih yatim juga, gimana urusannya? Ini duit khusus buat anak. Lah anak yatim umur berapa? 15 tahun ke bawah. Itu anak pacarnya udah 3. Masih yatim juga. Tuh ketua yayasan kudu pada ngaji itu. Nanti nih si yatim nanyain, duit gue dikemanain? Kok dikasihin sama bukan status yatim? Nanyain, sampai dia duit kalau khusus buat yatim. Yatim Pak, nyubit bisa, dicubit nggak bisa. Tuh, hati-hati para pengelola. Sampai kemakan duit yatim, di perut kita api neraka. Hati-hati. Makanya kudu pada ngaji. Jangan yayasan ngurusin yatim, tapi ketua yayasan kagak mau ngajian, repot. Banyak yang begitu. Saya ngomong belak-belakan aja. Kepake syukur, nggak kepake terserah ngaji. Didemenin terserah, nggak didemenin terserah. Qulil haqqa walau kana murra. Sampai nanya udah. Penting gugur kewajiban. Kalau sudah di atas 15 tahun, bukan yatim. Kan namanya juga anak. Nah kalau udah berkumis namanya apa? Masa anak-anak juga? Kan bukan anak yatim lagi. Ya, urusan ginian Pak, diajak ngaji, nggak mau. Nggak mau diajak ngaji. Tuh masalah taklif. 15 tahun ke atas itu taklif. 15 tahun ke bawah belum diberi kewajiban. Tetapi yang kena hukum wajib emak bapaknya. Anak umur 7 tahun wajib disuruh sholat. Anaknya maka gak wajib. Kan masih anak-anak nih. Yang kena hukum wajib kedua orang tua. Jadi kalau anak kagak sholat, anak kagak puasa, yang dosa emak bapaknya. Akhirnya kan orang tua yang ngomong gini, lu yang bekerja gue yang kena. Balikin, ini perbuatan siapa anak? Hah? Emang anak pengen punya bapak? Apa bapak pengen punya anak? Coba. Anak pengen punya bapak, ada nggak? Nggak ada.
Yang ada bapak pengen punya, jadi udah lebih gampang lagi. Yang namanya anak, makanya belum terkena beban. Ini anak masih bebas, tapi kewajiban tetap baliknya ke orang tua. Nggak sholat ini anak, yang dosa orang tuanya. Sholat ini anak, pahalanya buat orang tua. Tuh untung nggak? Untung. Nggak puasa, yang dosa emak bapaknya. Kalau ini anak puasa, kurang-kurang dikit ya wajar lah. Anak-anak namanya juga. Engkong-engkong aja masih ngiler tengah hari. Kurang-kurang dikit. Pahala puasa buat emak bapaknya, Pak. Bukan buat siapa-siapa. Itu untungnya punya anak. Ulang. Enggak sholat, yang dosa emak bapaknya. Sholat, dapat pahala emak bapaknya. Kalau masih belum jelas nih. Ini anak mancing ikan. Dapat ikan lele, dapat ikan apa namanya itu kalau di kampung tuh ikan regis, dibawa pulang. Betok kayaknya udah kagak ada rawa sekarang. Emang masih ada kan betok? Ini anak mancing, dapat ikan emas, dibawa ke orang tua, apa dibawa kabur. Tuh, dibawa sama orang tua. Ini anak jadi kalau sholat pahalanya buat orang tua. Kalau dosa jadi orang tuh. Nama juga anak. Jelas sudah, ya. Tuh. Yang punya anak perhatiin. Kalau nggak sholat yang dosa orang tuanya. Sholat pahalanya buat orang tua. Jadi kalau anak-anak Pak, udah wajib belum puasa? Belum. Yang kewajiban kedua orang tuanya nyuruh. Gugurlah kewajiban. Awil wab'u, atau peletakannya. Jadi yang namanya hukum syar'i dipandang dari sisi taklif dan dipandang dari sisi wadha. Wa huwa khamsatu aqsamin, yaitu ada 5 bagian. Ini hukum syar'i. Wajibun, wajib. Nah ini para jamaah, wajib hukum syara ame wajib hukum akli beda. Makanya ngaji kudu dari dasar nih. Kalau ngaji tauhid yang dibahas wajib akli. Nanti kalau wajib syar'i bagian fikih. Dan kalau kita ngaji tauhid belum bisa membedakan mana wajib syar'i, mana wajib akli. Keder udah sampai kapan juga. Jadi kita kudu bisa ngebedain mana wajib syar'i, mana wajib akli. Sekarang wajib. Ini wajib syar'i. Apa yang namanya wajib? Yang namanya wajib, pakai bahasa kita dulu ya, perintah yang diiringi ancaman, namanya wajib. Kalau nggak diancem lain. Contohnya nih, contohnya lagi, emaknya lagi masak sayur asem, anaknya disuruh, tong beliin terasi, sayur asem belum dikasih terasi, lu cepetan ya. Ini anak nih, lu kalau lambat nih nggak gua kasih makan lu. Ancaman bukan tuh? Ancaman. Dasar anak-anak suruh beli terasi malah ngikutin topeng monyet. Zuhur baru nyampe.
Kena ancaman nggak? Berhubung anak-anak, dia nggak paham. Ini perintah wajib. Karena ada ancaman. Kalau cuma nyuruh doang ini sih, lu beli terasi sono. Ada ancamannya nggak? Nggak ada. Jadi wajib itu perintah diiringi ancaman. Contohnya, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat. Tuh, dirikanlah sholat. Perintah bukan? Perintah, tapi ancamannya belum ada. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Ancamannya belum ada. Nanti ancamannya adanya di hadis. Man taraka sholatal khamsa amdan muta'ammidan Pajazauhu jahannam khalidan fiha. Dulu suka pakai sholawatan tuh kalau subuh. Man taraka sholatal khamsa amdan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Itu hadis sahih. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu sengaja ninggalinnya, fajazauhu, maka balasannya neraka jahanam. Tuh ancaman bukan? Ancaman. Jadi perintah diiringi ancaman, jadi jatuhnya wajib. Karena di Quran, kalau ada yang ngomong gini, siapa bilang sholat wajib? Itu orang benar sebenarnya Pak. Karena di Quran cuma nyuruh doangan, dirikan sholat. Ada nggak kata-kata wajibnya? Wa yajibullahu ta'ala ala ibadihi as-sholawatil khams. Nggak ada kan kalimat begitu di Quran. Ada juga aqimus shalah wa atuz zakah. Wah ini Pak, benar-benar ngaji nih. Yang namanya wajib syar'i, ini wajib syar'i nih, belum wajib akli. As-salatu ma'muratun fil Quran. Ilmu mantik nih. Salat itu diperintah di dalam Quran. Wa kullu ma'muratin fil Qur'ani wajibun. Dan setiap perintah di dalam Quran itu wajib. Konklusinya nih, namanya juga ngaji mantik. As-salatu wajibun. Itu kalau pakai ilmu mantik tuh. Tadi bukan ngaji ilmu mantik, bukan tadi. Perintah diiringi ancaman itu wajib. Tapi kalau pakai ilmu mantik, as-sholatu ma'muratun fil Quran. Salat itu diperintah di dalam Quran. Wa kullu ma'muratin fil Qur'ani wajibun. Dan setiap perintah di dalam Quran itu wajib menurut ilmu mantik. Baru konklusi dia hasilnya nih, as-sholatu wajibun. Jadi sholat itu wajib, puasa itu wajib, ketahuannya pakai ilmu mantik. Makanya kalau bukan orang alim yang ngupas Quran, nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Jadi kalau PKI bilang NII, LDII, apa itu? N11 apa? Kalau NII kan merek teh apa tuh? Teh apa nih? NII, ya teh pucuk. Giliran ngomong teh aja melek semuanya. Di kita lagi ngomong masalah ini, ya mesti tahu. Mereka bilang
Saudara kalau digojok sama dia, tuh Quran, mana sholat wajib? Nggak ada di Quran. Kita bisa ketipu sama dia. Karena sholat itu ketahuan wajib, pakai ilmu mantik dan harus orang alim yang membongkar Quran. Perintah diiringi wajib namanya, perintah diiringi ancaman namanya wajib. Yang ngerti ginian siapa? Kalau bukan orang alim. Ya orang alim. Ana juga kalau dulu kagak ngaji sama mualim Syafi'i atau ngaji sama Buya nggak tahu. Orangnya dari kampung bener-bener kosong, nggak tahu urusan gituan. Di sini aja di Jakarta, ngablak di Jakarta ngaji, jelas betul-betul jelas. Itu yang namanya wajib. Coba ya. Kalau ditanya sekarang, apa itu wajib? Perintah diiringi ancaman. Namanya wajib. Perintahnya di Quran, ancamannya di dalam hadis. Gitu. Ya. Itu dia dulu suka dipakai sholawatan itu. Itu wajib. Sholat 5 waktu wajib. Kalau ada orang kagak sholat, dia bilang, "Kong, naik sholat." Itu dia, gue dari dulu ini sholat tahu wajib, tapi belum bisa, berat kayaknya. Mau ngerjain sholat, giliran manggul beras yang plat hijau, dipanggul sendirian, bisa. Giliran diajak sholat, gak bisa. Ini orang kafir apa munafik? Munafik. Kalau dia masih kelas munafik, mati kuburnya di komplek Islam. Tapi kalau orang dibilang, "Kong, ayo sholat." Makanya gua kagak sholat, sholat nggak wajib. Ingkar sama kewajiban baru kufur. Ya, kalau males, "Kong, ayo sholat." Males nggak? Belum bisa sholat, berat bener. Itu malesnya itu kagak sholat, jadi munafik. Cuman orang munafik tetap dikuburnya di komplek Islam. Belum kafir, belum. Kecuali dia ingkar sama kewajiban. Saya mah nggak percaya sholat wajib, makanya saya kagak sholat. Itu juhud, ingkar sama kewajiban. Nah kalau mati jangan dikubur di komplek Islam. Di mana? Sono kebon nanas no. Bareng sama Cina sono. Tapi kita sama orang yang belum sholat, Pak, jangan galak-galak. Ada orang mati, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, mati. Ketua masjid bilang nih, ketua DKM, jangan dibawa ke masjid. Dia lagi hidupnya aja nggak pernah ke masjid, boro-boro sholat, buang aja ke kali. Galak bener. Nggak boleh. Tetap orang kelas munafik bawa ke masjid, pandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Kewajiban orang hidup mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin. Urusan dia sholat apa kagak, puasa apa kagak, tukang mabok, tukang judi, urusan dia sama Allah. Kewajiban kita yang hidup itu takziah, ngurusin orang selama dia masih munafik. Kecuali kafir. Ya, kalau kafir lain lagi, Pak. Orang kafir bisa dipandiin, bawa ke masjid mau ngapain? Masukin no, aduan ke bedug sono no. Wajib. Selama dia belum ingkar sama kewajiban, belum kafir, ya, menerima bahwa sholat itu wajib, tapi berat bener untuk melaksanakannya. Ini orang belum dapat taufik, baru dapat hidayah. Dia bilang, "Kong, sholat ayo." Tahu gua sholat wajib, tahu.
Lah nggak mau sholat kenapa? Itu belum dapat taufik. Jadi orang petunjuk tahu bahwa sholat wajib, tapi belum mampu melaksanakan hidayah, itu orang belum dapat taufik. Kalau kita nih Pak, hidayah udah dapat, taufik dapat. Biar katanya belum, bukan taufik namanya, tetap aja kita sudah dapat taufik. Buktinya kita bisa melaksanakan ibadah. Gitu. Dia atuh aja. Ini mumpung belum ada yang ngedehem nih. belum. Ini kering nih. itu teh pucuk lagi. Nah, gimana? Tuh wajib tuh. Nanti kita waharamun lain lagi. Agak panjang juga nantinya. Wa mandubun wa makruhun wa mubahun. Satu dulu deh wajib. Ada yang nanya nggak? Ngapain apa? Ya. Nah sekarang kalau piatu emaknya yang mati. Kalau yatim bapaknya yang mati. Kalau piatu jangan dimasukin ke yatim. Kecuali yatim piatu, bapaknya mati, emaknya. Nah itu yatim piatu, masuk ke yatim. Kalau piatu nggak bisa. Loh saya kan bini saya meninggal. Orang main masukin aja. Pak Ustadz, anaknya berapa? Lah mau ngapain? Ini ada duit yatim nih. Saya bilang, ini anak saya bukan yatim, piatu. Memang nggak boleh? Tuh panitia nggak tahu. Iya nggak boleh lah, haram hukumnya. Masa piatu dimasukin ke yatim? Biar katanya bapaknya nih miskin, nggak bisa nyari duit, buang pak betul-betul, nggak bisa dikategorikan yatim karena ini anak piatu. Jadi kalau piatu emaknya yang meninggal, kalau yatim bapaknya yang meninggal. Jadi itu nggak bisa dimasukin ke situ. Jadi piatu ya piatu. Ini sebenarnya aneh kalau dulu nggak ngedengerin mualim ngaji. Piatu pisahin tuh. Pakai duit piatu, yatim. Ih, ngurusin ginian Pak, mesti tegas ini. Repot kita. Bara api di perut mau. Berat. Ngurusin yatim. Itu dia yatim begitu. Nyubit mau, dicubit nggak mau. Tuh. Duit kita keluar nih, kasih. Tapi duit dia kemakan sama kita. Tunggu aja. Panas perut. Orang ada apinya. Ngeri. Gituan. Itu batasannya itu harus tahu betul-betul. Masih ada nggak yang lain? Tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau nanya semuanya ntar saya nggak kelar-kelar. Tar dulu Bu. Ya bentar, tar dulu. Oh ya. Yeah. Sekarang anak, maksudnya tugas suami nyari duit kewajiban. Terus apa lagi? Apa itu? Oh ya, yeah. Ngaji kewajiban. Diatur seminggu 3 kali pertemuan. Seminggu 3 kali pertemuan. Kalau sampai kurang dari 3 kali pertemuan, tunggu hatimu menjadi batu. Tapi ini tetap nanti dilihat situasi, kondisi. Nggak ada duit, kosong sama sekali. Bini udah banting pintu.
pada pecah piring. Lakinya ngaji aja udah. Itu yang disebut lihat situasi, kondisi, karena kita ngaji udah tua. Kecuali saya emang ngaji dari kecil, itu bisa dikondisikan. Karena kita ngaji sudah seusia seperti ini. Jadi gimana ini? Nyari duit kewajiban, nyari ilmu fardu ain, wajib ketemu wajib kan tuh. Idza ta'arada mafsadatani ru'iya an akhafihima. Yang ringan yang mana? Jadi ngaji entaranya dulu. Orang dompet kosong bener kagak ada. Ada isinya. Kita nyari duit. Itu nanti lihat situasi, kondisi, mengingat seusia kita, bukan dunia pendidikan, tapi tetap tuntutan ngaji hukumnya wajib. Mana bu? Pakai speaker no, belakang no, nggak kedengeran. Tuh ibu-ibu tuh mau nanya katanya. Makasih Pak Kiai. Ya. Ini mau tanya, jika anak yatim terus kemudian ibunya menikah lagi, apakah anak ini posisinya masih status yatim atau sudah bukan? Dan apakah masih boleh disantuni atau maksudnya menjadi duafa atau bagaimana? Iya. Terima kasih Pak Kiai. Ayahnya meninggal, terus perempuannya nikah lagi, tetap statusnya yatim. Sekalipun emaknya udah nikah lagi, kan bapaknya yang meninggal. Itu selama ini anak masih umur 15 tahun komariah ke bawah. Ya. Jadi masalah yatim statusnya umpamanya nih, wah bapaknya konglomerat kaya raya, tetap aja statusnya yatim, dapat santunan, kita kasihin. Dia bilang kasih aja yang lain, baru kita kasihin sama yang lain, karena dia memang kaya, dia yatimnya. Kan ada nggak yatim kaya raya, ada nggak? Anak yatim kaya raya ada. Nanti kan kekayaannya diempuk sama pemerintah. Jangan sampai nanti disalahgunakan nantinya. Itu ada bagiannya itu, gituan. Ada badan hukum nanti dikuasakan kepada penguasa nantinya. Ya gitu Bu ya. Jadi bapaknya meninggal, status anak yatim, emaknya nikah lagi. Apakah si anak statusnya masih yatim? Masih yatim, tidak terganggu dengan emaknya nikah lagi. Cuman si emak nih, yang nikah lagi, nanti di akhirat nggak ketemu lagi dengan suaminya yang pertama, sebab keselak ame akan nikah, nggak ketemu lagi nantinya. Nah itu kalau suami bini meninggal, nikah lagi suaminya, tetap aja ketemu sama bininya. Itu lain, kalau itu lain. Ya, ibu-ibu jangan ngomong gini ya. Wah, ini ada perbedaan rasis nih. Jangan punya pikiran gitu, udah keputusannya dari Allah kok situ. Jadi kalau suami meninggal, istri nikah lagi, tetap status anak yatim selama umurnya 14 tahun, 15 tahun ke bawah. Dan ketika nikah lagi, si istrinya ini, si perempuan, maka tidak ketemu dengan suaminya yang pertama karena keselak ama akan nikah. Saya harus memperjelas ini. Kalau suami lain lagi, istrinya meninggal, kayak saya nih, saya udah nikah lagi, tetap aja istri saya juga yang itu ketemu. Itu hebatnya laki-laki di situ. Ya. Ada lagi? Nanyanya jangan nikah mulu loh ya. Ini apa jam berapa Ustaz di sini?
Ketika anak di atas di atas 15 tahun, tadi dikatakan sudah tidak mendapatkan jatah yatim. Apa pertimbangan pendidikan bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan bagian yatim gitu? Misalkan ketika dia masih sekolah SMA, dan kan dia lebih dari 15 tahun. Apakah dia masih kita beri jatah yatim? Kalau umur sudah di atas 15 tahun, status anak bukan yatim. Dan jangan ini anak dibagi dari uang yatim. Kalau mau kantong sendiri aja, nggak ada masalah. Kalau pakai duit yatim, si yatim nanti nanyain, bagian saya kok dikasihin dia? Itu beratnya di situ. Jadi statusnya sudah bukan yatim lagi. Kalau sudah di atas 15 tahun. Ini orang miskin nih, orang fakir. Kotak duitnya jangan dari yatim nantinya. Nanti duitnya dari duafa. Itu dari santunan yang lain nantinya. Jangan pakai kotak amalnya yatim. Nanti si yatim nggak terima nanti. Kita bisa dicecer nanti di sana. Tanyain. Ya. Jadi jangan sekali-kali anak kalau sudah di atas 15 tahun dikategorikan yatim. Ya. Matiin dulu nih. Alhamdulillah telah selesai tauhid dan itu mungkin ada Matiin dulu.